Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam uzkuru mahasina mautakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tadi saya dengar ibu-ibu ada yang gerendengan. Ya, ini malam arisan lama banget kayaknya. Di rumah Bang Sakur lama banget nih. Udah tadi baca suratul Fatihah, surah Yasin, dikira tahlil, tahmid, maulid. Bukannya buru-buru udah ngomong lagi tausiah. Lama apa lama nih Bu? Lama apa lama? Ibu mau lama apa mau cepet? Kalau ibu-ibu mau yang cepet. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat. Yang sama-sama kita hormati tentunya guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Zakaria. Ada orangnya tadi nggak? Jauh tuh dari Sukabumi, pemimpin daripada yatim duafa. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Ustadz Abdullah bin Haji Qasim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Ahmad Syauqi. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Asbunawi, Ketua Majelis Taubatan Nasuha. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Syakur. Ada orangnya, mana orangnya? Lagi depan, lagi mikirin katanya berkatnya cukup apa kagak nih. Yang sama-sama kita hormati tentunya daripada pengurus wilayah RT 01 Bapak Sopian. Ada orangnya? Enggak ada, lagi rapat di kelurahan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, syukur kita kepada Allah malam hari ini kita bisa hadir di tempat majlis yang mulia ini dalam rangka tentunya masih di bulan Maulid, yang kemudian juga dalam rangka haul daripada orang tua kita, haul ke-6 tahun ke-7. Ini tulisannya ke-6. Oh, kemarin. Dalam rangka haul yang ke-7 untuk orang tua kita almarhum Haji Miftah bin Haji Kiai Haji Thokhir. Mudah-mudahan malam hari ini almarhum tersenyum gembira di alam kuburnya. Salawat teriring salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua yang telah berselawat kepada beliau mudah-mudahan diaku sebagai umatnya, dan tentunya berharap kita nanti mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Pak Bu. Oh gak dapat siapa? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal telah berlalu. Pada saat ini sudah masuk yang Rabiul Akhir.
tapi gemak yang namanya maulid. Pembacaan sholawat malam hari ini pun masih bergema di musola, di masjid-majlis, di majlis-majlis ta'lim, dan juga di rumah-rumah. Ini dalam rangka kita berharap kita diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu tanda cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasul udah nggak kita ragukan yang namanya cintanya kepada kita semua, cintanya kepada umat tidak mungkin diragukan. Tetapi yang harus kita pikirkan, kira-kira kita semua sudah bisa nggak diaku sebagai umatnya? Kira-kira pun nanti bisa nggak kita mendapatkan syafaahnya? Kalau baginda Rasul dia sudah menyatakan kullu ummatku yadkhulul jannah, sesungguhnya umatnya baginda Rasul nanti akan masuk surga. Itu tanda cintanya Nabi kepada kita. Sekarang kita apa yang sudah kita lakukan terhadap baginda Rasul? Maka seperti malam hari inilah, dalam acara majlis haul yang ketujuh untuk orang tua kita Al-Maqbulah, baca Bapak Haji Miftah bin Haji Kiai Haji Mukhtakhir, ini kita diundang, kemudian kita berselawat kepada baginda Rasul dalam rangka dua manfaat yang kita dapatkan pada malam hari ini. Yang pertama, kita berselawat kepada baginda Rasul, sehingga mudah-mudahan selawat yang kita dibaca disampaikan kepada beliau. Ini alhamdulillah ada tim hadroh sekarang. Ustadz Rizky Parabi dari pagi udah mukulin hadroh aja. Saya kagak tahu hadroh kagak salah dipukulin, bener nggak? Dari pagi udah keliling. Makanya kemarin saya ke rumahnya, kulkasnya penuh bu, sampai pintunya tidak bisa ditutup. Engselnya rusak, bukan makanan, bukan. Malam hari ini kita kumpul, kita sudah berselawat kepada baginda Rasul, kemudian kita persembahkan buat yang hari ini kita khaulkan. Inilah yang kita dapat laksanakan, kita persembahkan yang terbaik. Artinya mudah-mudahan tadi udah kita baca wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Setelah kita telah beribadah kepada Allah, kita yakinkan diri kita Tuhan kita Allah, maka yang kedua, sayangilah kedua orang tua di dalam kehidupan kita. Apakah orang tua kita masih ada di alam dunia? Kita bisa memandang wajahnya, kita bisa mendengarkan nasihatnya, kita bisa mendengarkan daripada pembicaraannya. Kalau orang tua kita masih ada. Tapi bagaimana ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah? Maka seperti inilah diperingati ketika dia wafat. Dihitung, ini udah berapa? Gak tahunya alhamdulillah sudah 7 tahun, artinya 7 kali sudah diadakan haul peringatan wafatnya orang tua kita. Saya yakin, saya nggak pernah tahu orangnya model kayak gimana. Ada fotonya nggak? Nggak ada. Tetapi alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan begitu banyak yang kumpul. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, keluarga besar. Ini merupakan salah satu tanda almarhum adalah orang yang baik, min akhlil khair. Kalau bukan karena kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, susah ngumpulin begini, bener apa enggak? Bukan datang kita ini karena arisan, bukan datang kita karena berkat, bukan. Tetapi ini adalah salah satu ketentuan Allah, dengan lantaran wasilahnya orang yang meninggal orang baik. Dan alhamdulillah anaknya pun menjadi anak yang baik. Diperingati wafatnya, dihaulkan, kemudian dibacakan para sholawat kepada baginda Rasul, dibacakan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, dan doa. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang terbaik. Mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang birrul walidain, anak yang mengingat yang namanya kebaikan orang-orang tuanya. Makanya kita berbakti kepada orang tua. Ridallahi fi ridal walidaini, suqtullahi fi suqtil walidaini.
ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho, yakin kita Allah pun akan ridho. Seperti inilah dibikin acara pada malam hari ini, mengharap yang namanya ridho orang tua, kemudian ridho Allah akan kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun salah satu tanda baktinya anak kepada orang tua. Dia ingat bagaimana ketika orang tuanya masih ada, orang tuanya pernah menasehati, nak, kur dasakur, nanti kalau kamu sudah besar, kalau kamu sudah nanti sudah bisa hidup mandiri, kalau ayah meninggal, maka ingat-ingatlah. Kira-kira kita ngesen gak begitu sama anak kita? Ngesen gak? Ada orangnya apa nggak sini? Ngesen gak Bu? Kita pesan dari sekarang, makanya anak kita didik di majlis-majlis ta'lim, di tempat ilmu-ilmu agama, agar nanti dia ingat kebaikan daripada orang-orang tuanya. Lantaran dengan orang tuanya kita bisa hadir ke alam dunia ini. Inilah jasa yang terbesar kepada seorang manusia. Di dalam kehidupan di dunia ada jasa orang yang terbesar kepada diri kita. Yang pertama, ibu dan bapak kita yang melahirkan kita di alam dunia. Yang kedua, ibu dan mertua kita yang bisa hidup kita menjadi terarah. Kira-kira kalau kita punya anak, udah kita gedein, kita umpanin, sekolahin, udah gitu alhamdulillah tuh anak jadi orang benar. Jadi orang benar Bu. Emang anak orang benar, orang kalau orang-orangan repot, benar ya. Tuh anak udah kita besarin, kita sayang-sayang, kita didik. Kebetulan anak kita perempuan, kita kawinin sama seorang lelaki. Diambil, dibawa sama orang tersebut. Coba kalau kita nggak ridho, kita nggak ikhlas, nih gue kawinin sama anak lu ganti dah berapa biaya yang udah gue keluarin buat membesarkan dia anak. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada nggak orangnya? Yang mana orangnya? Ini. Maka dengan ridho ikhlas orang tua dikawinkan. Maka itu pun ibu bapak kita, mertua laki atau mertua perempuan, bagikan inilah orang yang berjasa kepada hidup kita, yang wajib tentunya kita hormati, yang wajib kita minta ridhonya. Udah dua tuh. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang mengenalkan hidup dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah? Orang yang mengenalkan kita kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Itulah yang namanya guru kita. Makanya saya kepada seluruh jamaah di setiap malam Rabu ada istighfar yang persembahkan buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita, buat saudara kita. Makanya ketika kita istighfar, jangan mikirin kita dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya istighfar yang kita baca, kita persembahkan buat orang-orang yang berjasa kepada diri kita. Astaghfirullahaladzim li abih wa ummi, astaghfirullahaladzim li abih wa ummi, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapakku ya Allah. Ampuni dosa mertua perempuan atau mertua laki ya Allah. Baru yang ketiga kita minta istighfar buat siapa? Buat guru-guru kita. Astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa buat guru-guru kita. Ini baru kita minta ampun buat siapa? Saudara kita, keluarga kita. Apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki.
lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Udah kita minta doa ampun, kita minta ampunan buat siapa? Buat saudara laki-laki perempuan kita, baru kita minta buat diri kita. Artinya kita ada di nomor kelima. Ini mundar mandir mulu, saya direkam nih, entah rekamannya banyak orang mundar mandir nih. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih malam hari ini kita hadir rangkaian haul ini diingatkan. Uzkuru mahasina mautakum, kata baginda Rasul. Ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah wafat. Artinya kita ingat kebaikannya, boleh diceritakan. Ketika kita ceritakan kebaikannya, maka sesungguhnya Allah akan ampuni dosa-dosa di alam kuburnya, diberikan pahala, diberikan kebaikan lantaran kebaikannya disebut oleh ahli keluarganya. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik sesungguhnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru lil maut, banyak-banyak mengingat kematian. Yang pertama, banyak-banyak kita ingat kematian. Maka ketika kita ingat kematian, kita akan sadar apakah yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini. Apakah itu nilai ibadah, apakah itu nilai kebaikan? Maka sebaliknya, apakah itu nilai maksiat atau keburukan? Maka ketika kita ingat dengan kematian, maka itu semua menjadi introspeksi sehingga kita menjadi sadar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa sih orang yang terbaik? Sesungguhnya orang yang terbaik ahsanal khuluqa, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Siapa akhlak yang terbagus? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanul khuluqa, orang yang baik. Ahsanul Quran, itulah yang namanya akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Al-Quran. Makanya kita banyak-banyak membaca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita baca yang benar dari huruf-hurufnya, makhraj hurufnya, tajwidnya, semua kita pelajari. Dalam rangka ini kita bisa mengisi kehidupan kita dengan amal-amal yang baik. Kemudian kita bisa melihat langsung yang namanya mukjizatnya baginda Rasul, yang sampai sekarang kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa pegang, yang namanya Al-Quran. Kira-kira kalau haul begini baca Al-Quran kagak? Baca surah Yasin, kita baca itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Bahkan surah Yasin itu qalbun Quran, hatinya Quran. Kita baca, kita persembahkan. Artinya malam hari ini pun kita persembahkan yang baik dengan kita baca Quran. Berkhusus kita persembahkan buat almarhum yang malam hari ini kita haulkan 83 ayat. Jadi baik, mari sama-sama sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan, seluruh rezekinya, apapun yang pelaksanaan acara ini, mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah bil khusus untuk almarhum Bapak Haji Miftah bin Kiai Haji Thohir. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, diluaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya,
ditempatkan di derajat yang setinggi-tinggi dengan sesuai dengan amal ibadahnya. Kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, apa yang menjadi niat-niat kita dalam kehidupan kita mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.